Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Orang bisa berjuang, bisa berbuat, itu keyakinannya kuat. Kalau keyakinannya tak kuat, sedekah itu mesti kuat keyakinan. Bagaimana mungkin Waraqah bin Naufal bisa bersumpah akan menolong kalau yang mau ditolong itu dia tak yakin? Nanti kalau saya kasih balik apa tidak ini? Nanti kalau saya ini untung apa tidak saya? Kalau cerita untung rugi tak jadi buat baik. Ini orang-orang ini semuanya berbuat baik. Kenapa? Karena mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi diharapkan setelah pengajian malam ini keyakinan kita semakin kuat dan ada buktinya. Mana bukti keyakinan itu? Ini dia. Apa betul mereka kenal sama Nabi Muhammad SAW? Kamu kenal dengan Ustadz Somad? Kenal. Yang mana dia? Itu yang kurus tinggi. Dulu saya tausiah zaman Pak Doktorandus Haji Herman Abdullah MM, nuzul Quran di Masjid Ar-Rahman. Jadi baru-baru pulang dari Maroko. Orang Pemko ini tidak tahu yang mana Ustadz Somad. Jadi mereka tanya ke Pak Triwardi dari PU, yang mana Ustadz Somad itu Pak Tri? Pokoknya nanti mana dia kurus tinggi, pakai peci hitam, pakai jaket hitam, itulah dia orangnya. Jadi panitia itu mencari-cari saya, mana orang pakai jaket hitam, peci hitam. Malam itu saya tak pakai jaket hitam. Itu jadi mereka tak kenal. Nah, mereka ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil, ini bukti. Ibnu Jarir At-Tabari, apa kata dia? Wallahi, kata orang ahli kitab yang masuk Islam, ada yang ditanya mereka. Wallahi, demi Allah, la nahnu kami a'raf bihi minna bi abnaina. Kami lebih kenal Muhammad daripada anak kandung kami sendiri. Saya insya Allah kenal dengan anak saya. Bapak kenal dengan anak bapak. Ibu kenal dengan bapak, kenal dengan anak bapak. Insya Allah. Insya Allah Pak Ustaz. Anak saya kenal. Bini saya agak-agak lupa saya. Itu bahaya. Dari mana kamu tahu? Minas sifati wa na'ti allati najiduhu fi kitabina. Sifat-sifatnya kami temukan dalam kitab suci kami. Ini yang lebih uniknya. Apa kata mereka? Wa amma abna'una fala nadri ma ahdatsan nisa. Adapun anak-anak kami kurang begitu yakin. Boleh jadi maaf cakap, boleh jadi istri kami berselingkuh. Kami lebih yakin Muhammad itu nabi dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya, yang kami temukan dalam kitab suci kami, daripada anak kami. Kami lebih yakin dengan Muhammad. Kenapa? Karena anak kami boleh jadi istri kami berselingkuh dengan orang lain dan kami tak tahu. Karena ada zaman mereka belum ada tes DNA. Ini pernyataan mereka. Sahih hadis nih Pak Ustaz. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnul Munzir dari Ibnu Juraij, tentang ayat alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mengenal dirinya, mengenal Muhammad. Kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama, sebagaimana, ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Ini ada surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasul, orang-orang yang mengikut Rasul
An-Nabi, dia juga Rasul, dia juga Nabi. Al-Ummi, buta huruf, tak bisa tulis baca. Allazi yajidunahu, yang mereka temukan dia maktuban, tertulis. Ini sulit, ini susah ini. Maktuban, katanya Nabi Muhammad itu ada maktub, tertulis fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Dia, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku, hai putra-putri Yerusalem. Inggrisnya, his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris, altogether lovely. Bahasa Indonesianya, segala sesuatu padanya menarik. Makanya terjemahan Inggris Al-Quran, ada orang Inggris namanya Pictol Marmadok. Dari namanya Bapak Ibu sudah tahu, itu orang tidak mandi wajib dan tidak sunat itu. Pictol Marmadok. Dibukanya lah Quran, cari-cari kelemahan Quran, malah tertarik dengan Quran, akhirnya masuk Islam. Namanya berubah menjadi Muhammad Pictol Marmadok. Maka terjemahan Quran yang paling bagus dua. Pertama terjemahan Muhammad Pictol Marmadok, satu lagi terjemahan Abdullah Yusuf Ali dari India. Saya punya yang Abdullah Yusuf Ali, hadiah dari Ahmad Dedat. Dulu waktu kami kuliah, waktu kami sekolah, suka ngirim-ngirim surat, modalnya perangko aja, kirim kemana-mana, nanti dapat hadiah buku. Salah satu yang saya dapat, saya simpan sampai sekarang, hadiah. Saya buat sampul di sampulnya, hadiah dikirim dari IPCI, Islamic Propagation Center International, Durban, South Africa, Afrika Selatan. Mendiang Ahmad Dedat punya lembaga itu. Kata dia, Muhammad itu adalah a collection of the best. Segala yang the best cakapnya, the best penampilannya, the best ekonominya, the best politiknya. The best itu rancak nan elok bana. Segala yang elok-elok nan mantap-mantap ada pada diri Muhammad SAW. Itu kata terjemah dia, altogether lovely, segala sesuatu padanya menarik. Bagaimana orang tertarik dengan dia? Kalau dia ngomong sampai orang tertarik menengok. Sampai-sampai ketika dia sedang ceramah, sedang menjelaskan, tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu kepada dia? Inni wahabtu laka nafsi, kuberikan diriku untuk. Saya seumur-umur ceramah belum pernah perempuan tegak. I give myself for you, belum pernah. Kalau lewat FB ada. Sudikah kau menjadi imamku? Ada. Tapi kalau langsung sedang ceramah belum. Tapi Muhammad sampai terpukau, sampai orang itu memberikan dirinya kepada Nabi. Kenapa? Altogether lovely, segala sesuatu padanya menarik. Salahkah terjemahan itu? Tak salah. Terjemahan ini tak salah. Lalu salahnya di mana? Yuharrifunal kalima ammawadhihi, dirobahnya kata Muhammadin sehingga kata itu hilang. Saya tak percaya pada Quran, kafir. Siaplah, sip, neraka masih banyak. Maktuban, tertulis. Banyak ustadz berceramah dulu memang ada, sekarang sudah dihapus. Ternyata bukan dihapus,
Mereka tidak menghapus, hanya saja diterjemahkan sehingga kata Muhammad itu hilang. Karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani mirip. Bahasa Arab assalam, bahasa Ibrani shalom, mirip. Maka Muhammadun, Ketua Hizbut Tahrir itu Muhammadun, Ustaz Muhammadun, sahabat saya. Muhammadun, Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Muhammad, terpuji, menarik, simpatik, karismatik. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu? Kidung Agung 5 ayat 16. Song of Solomon. Solomon itu Sulaiman alaihissalam. Sulaiman saking hebatnya kata orang sampai ke Yogyakarta kekuasaannya. Sampai orang di Lungonang Sleman. Tuhan berbicara kepada Musa dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya nama, hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka saudara mereka. Saudara Musa berarti Isa. Kata orang yang melihat nasab Isa, naik ke atas, dekatnya ke Musa. Tapi jangan lupa, nasab Musa kalau naik ke atas, dia bertemu pada Ibrahim. Dan Muhammad juga kalau naik ke atas, ketemu pada Ibrahim. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj, Musa mengatakan, marhaban bi nabi, marhaban bi akhi. Selamat datang wahai akhi, saudaraku. Loh, Muhammad sama Ibrahim sama Musa hubungannya dari mana? Karena Ibrahim punya anak, satu datuknya Musa bernama Ishak, dan satu datuknya Muhammad bernama Ismail. Oke? Kalau begitu, Musa saudaranya Isa dan Muhammad pun saudaranya juga. Lalu yang mana yang dimaksud di sini? Apakah Isa atau Muhammad? Musa dengan Muhammad, lebih dekat Musa dengan Muhammad daripada dengan Isa. Kenapa? Karena Musa punya emak dan punya ayah, dan Muhammad punya emak dan punya ayah. Sedangkan Isa hanya punya emak, tak punya ayah. Maka biasanya orang kalau menyebutkan sesuatu yang paling dekat dengannya, sama-sama saudara, sifatnya mana yang paling mendekati? Muhammad. Karena Muhammad ada emaknya, ada ayahnya. Dua, Muhammad menikah dan Isa tidak menikah. Maka sifat tiga, Muhammad saudara Musa, ya, karena datuknya sama. Muhammad dilahirkan oleh perempuan dan dia punya ayah. Musa juga begitu. Muhammad menikah, punya istri dan punya anak. Musa pun punya istri dan punya anak, sedangkan Isa tidak. Maka lebih mendekati kepada Muhammad daripada kepada Isa. Muhammad tidak bisa membaca ungkapan akan aku taruh firmanku itu dalam mulutnya, sehingga apa yang dia katakan adalah firmanku, sesuai dengan firman Allah. Apa kata Allah dalam surat An-Najm? Bapak Ibu semua hafal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Datanglah Abdullah bin Amr bin As bawa kertas sama pena. Ya Rasulullah, ya, aku biasanya nulis cakapmu, semua cakapmu ku tulis. Terus datang orang Quraisy, jangan kau tulis cakap Muhammad. Bisa jadi Muhammad sedang marah, bisa jadi Muhammad sedang ngamuk. Kenapa kau tulis? Ya Rasulullah, boleh ku tulis semua cakap yang keluar dari mulutmu? Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah,
ma kharaja minhu illa haq. Nabi menunjuk mulutnya, wallahi demi Allah, ma kharaja minhu illa haq. Semua yang keluar dari mulut ini hak, wahyu. Tidak ada yang tak wahyu. Dan itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 argumentasi ulangan 18 ini adalah yang dimaksud di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Waraqah tahu? Nabi menggigil kedinginan. Umur 38 naik ke atas Jabal Nur. Tempat Nabi naik itu namanya Jabal Nur. Tempat Nabi hijrah bersembunyi bersama Abu Bakar namanya Jabal Thur. Tulisannya mirip, yang satu pakai titik 1 Nur, yang satu pakai titik 3 Thur. Makanya banyak orang selip waktu cerita jamaah haji waktu pulang, ambo patang naik ke Jabal Thur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Sama-sama mengganggu. Apalagi lo pengen makan kurma. Nah, naik dia ke Jabal Nur umur 38. Tak ada kejadian. Apa sebulan dia? Tidak. Nabi naik itu bukan sebulan. Malam saja di atas, nanti siangnya turun. Karena siang panas tak tahan. Musim panas jam 8 kita udah supir taksi udah haji. Panas. Malam saja dia di atas. Umur 38 dia naik ke atas. Tak ada kejadian. Umur 39 tak ada kejadian. Umur 40 baru ada kejadian. Tiba-tiba dia dipeluk makhluk yang kuat, minta ampun entah apa namanya. Turun dia kedinginan. Disitulah cinta buah hati kasih sayang Khadijah. 3 kali dia naik turun makanan disiapkannya. Ketika dia kedinginan diselimutinya. Ini luar biasa Khadijah. Ini bapak baru 3 kali pengajian, udah merajuk ibu di rumah. Kenapa dia menyusah pengajian lagi bang? Kan streaming kan bisa. Khadijah ini luar biasa. Lalu kemudian ketika Nabi kedinginan diselimuti oleh Khadijah, tak mempan. Maka pada saat itu datanglah Khadijah kepada saudaranya, sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Ini ucapan Khadijah. Apa kata dia? Wahai anak pamanku, wahai sepupuku, tolonglah engkau dengar dulu cerita suamiku ini. Dia tak bilang tolong kau dengar cerita Muhammad, karena menyebut nama itu tak sopan. Tolong kau dengar dulu cerita saudaramu ini. Kata Waraqah, hai anak saudaraku, apa yang kau lihat di gua Hira itu? Kata Nabi, ada makhluk besar memelukku sampai aku payah bernapas. Dia menyuruh aku, Iqra. Aku tak pandai baca. Iqra. Aku tak pandai baca. Lalu dia pun membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi menceritakan itu, apa kata Waraqah? Langsung Waraqah berkata, hadan namus, inilah malaikat yang dulu pernah turun kepada Musa. Dari mana Waraqah tahu? Maka saya buat judulnya, dari mana Waraqah tahu? Mengapa Waraqah tahu? Ternyata itu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab ini diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca ini, dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Patutlah Waraqah tahu. Dari mana Waraqah itu tahu? Waraqah sudah membaca Yesaya dan dia yakin inilah orang yang dijanjikan Allah sebagai nabi terakhir, penutup risalah para nabi. Makanya apa kata Waraqah? Laitani akuna hayyan, seandainya aku nanti masih hidup, idh yukhrijuka qaumuka, pada saat orang Makkah mengusirmu nanti, aku berharap aku masih hidup, aku bisa menolongmu. Nabi terkejut. Apa kata Nabi? Awa mukhrijiyuhum, apakah mereka nanti akan mengusir aku? Apa kata Waraqah? Naam, ya, mereka akan mengusirmu wahai Muhammad. Dari mana dia tahu? Karena cerita itu begitu detail dan lengkap bahwa Nabi itu nanti akan terusir
andai umurku panjang, aku akan menolong engkau, hai Muhammad. Apa mau dikata Waraqah umurnya pendek? Ketika Nabi terusir 13 tahun setelah dialog itu, Nabi pun terusir dari kota Makkah. Waraqah sudah meninggal, tapi niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Apa beda Waraqah dengan kita? Waraqah sudah berniat sebelum kejadian. Kita sekarang beralasan, andai Nabi Muhammad masih hidup, ku tolong dia. Kenapa tak kau tolong? Itulah, aku tak pula hidup di zaman itu. Gimana? Nabi sudah meninggal, tapi warisannya masih ada sekarang. Jauh di Madinah, Pak. Warisannya di sini. Mana dia? Ini tiang-tiang. Kalau memang betul mau menolong Muhammad, Muhammad SAW tidak meninggalkan istana. Dia tidak meninggalkan seperti Fir'aun ada piramidnya. Mana peninggalan Muhammad SAW? Masjid. Masjid warisan Muhammad SAW. Maka kalau mau menolong dia, tolonglah warisannya, tolonglah Al-Quran, tolonglah MDA, tolonglah anak yatim, tolonglah masjid, tolong segala yang dapat menolong agama. Wal malu kita kepada Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Andai aku hidup saat kau diusir ya Muhammad, aku akan menolong engkau. Bahira. Waraqah banyak baca Alkitab, tahu kejadian itu. Sekarang Bahira. Siapa Bahira? Bahira pendeta yang tak pernah keluar gereja, tinggalnya di sebuah kota bernama Busra. Busra masuk negeri Syam. Syam 4 negara: Yordania, Suria, Lebanon, Palestina. Abu Talib paman Nabi membawa Nabi berdagang. Sampai di samping gereja, lalu mereka berteduh. Ketika mereka sedang berteduh, keluar Bahira. Keluar Bahira. Apa kata Bahira? Hadza Sayyidul Alamin, bukan Sayyidul Amin. Itu ustaz kita tuh, Dr. Sayyidul Amin. Apa kata Bahira? Hadza Sayyidul Alamin. Ini anak kecil ini Sayyidul Alamin. Dia adalah pemimpin semesta alam. Makanya kita selalu menyebut Sayyidina Muhammad. Nah, ini bukan Abdul Somad yang buat-buat ini. Sayyidul Alamin. Hadza Rasul Rabbil Alamin. Ini adalah utusan Allah semesta alam. Hadza yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin. Inilah yang diutus Allah menjadi rahmat bagi semesta alam. Heran Abu Talib. Abu Talib terkejut. Apa kata Abu Talib? Ma ilmuka bidzalik? Dari mana kau tahu? Apa kata Bahira? Innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun. Ketika kalian turun dari atas bukit tadi, semua hajarun batu, syajarun pokok kayu, illa kharra sajidan. Aku melihat pokok kayu dan batu bersujud. Wala yasjudani illa linabi. Tidak akan bersujud kecuali hanya kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu biqatimin nubuwah. Dan aku tahu bahwa dia ini Nabi karena ada stempel kenabian. Wa inna najiduhu fi kutubina. Dan kami mendapatkan tanda-tanda itu, membaca semua itu di dalam kitab-kitab suci kami. Lalu kemudian Bahira akramahum bidhiyafah, disambutnya, dikasihnya makan, dikasihnya minum, karena dia ingin memuliakan Nabi. Paling tidak nanti kalau dia mati menghadap Allah, dia pernah membela, memberi makan, menyambut seorang Nabi dalam hidupnya. Dia bertanya kepada Abu Talib, meminta. Apa kata Bahira? Tolong kau bawa anak ini pulang, jangan dibawa dia ke negeri Syam. Aku khawatir nanti kalau sampai di negeri Syam, di sana banyak Yahudi, mereka akan membunuhnya. Kenapa mereka membunuhnya? Karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Tiba-tiba yang datang ini datang orang Arab. Mereka tak senang. Baghyam bainahum, mereka hasad. Riwayat ini, riwayat satu lagi berbeda redaksi ceritanya. Keluar Bahira dari gereja, dia tanya, ya rajul, hei laki-laki, siapa anak ini?
Kata Abu Talib, hadza ibni, ini anakku. Apa kata Bahira? Kalau tidak salah kitab yang kubaca, anak ini bapaknya sudah meninggal ketika dia 2 bulan, ketika dia masih dalam kandungan. Abu Talib terkejut. Dari mana kau tahu? Dalam kitab suci kami dikatakan dia lahir dalam keadaan yatim. Sedetail itu cerita itu mereka baca dalam kitab suci mereka. Maka kalau Waraqah mati, ditanya oleh Allah, hai Waraqah, apa yang pernah kau buat untuk Muhammad? Aku paling tidak pernah berjanji, andai Muhammad diusir dari kampung, aku masih hidup, aku